Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur dan Allah. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berzumpa kembali dalam acara Halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH Indonesian Muslim Association Hong Kong yang insya Allah kita akan terus istiqomahkan untuk bersilaturahmi melalui media online ini, dan kadang-kadang sebenarnya sekali kita hibrid, sebagian yang di Hong Kong offline di dompet duafa, di kantor dompet duafa, tapi tetap membuka jalur online. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para alim ulama, para uh, salafus soleh, dan semoga kita juga termasuk bagian dari yang memperjuangkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Uh, Iman Rahimakumullah, malam hari ini kita bersamai oleh Ustadz kita, Ustadz Jauhar Ridhoni Marzuk, yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kita ini sudah kombinasi beberapa tempat, tempatnya di Pulau Bangka, ada Mas Andri di Abu Dhabi, ada yang lainnya sebagian besar di Hong Kong, nanti insya Allah akan bergabung, dan juga mungkin teman-teman yang menyimak lewat Facebook Dompet Duafa. Marilah malam hari ini kita fokuskan, kita niatkan untuk ngobrol ini. Malam hari ini kita akan membahas masih seputar uh, Maulid Nabi, yaitu meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti akan dibimbing oleh Ustaz kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam malam hari ini, walaupun secara online, tetap dinilai oleh Allah sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat. Amin amin amin. Dan sebelum kita buka, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz, dipersilakan Ustadz. Baik. Promosi Terima langsung share Ustadz. terima kasih Pak Adi. Suara antum agak kecil Pak, tapi nggak tahu yang lain Sekarang apa. iya Ah kecil ya, lagi ya. Sekarang masih gede nih. Harus harus ya diemut udah kayaknya. udah besar. Tadi kayaknya agak ini agak Iya. Agak lapar lirih. ini, perutnya kosong. Nah ini Mas Hasan masuk. Nah ini Mas Hasan. Ini mungkin baru ketemu nih ya dengan Ustadz. Sudah sempat ketemu nggak Ustadz dengan Mas Sudah Hasan ya? pernah kayaknya. Mungkin Udah ya. Mas Iya. Fauzan, Mas Fauzan apa Pak Fauzan? Pak Fauzan yang masih belum mungkin. Iya mungkin baru. Oke, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu bro? Suara aman? Silakan lanjut Ustadz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uh, Muslim Association ya in Hong Kong. Betul. Indonesia, Atau Indonesia Muslim Dompet Duafa dan Dapat Dava Indonesia dan Muslim Association Hong Kong. Oh, IMA IMA. Indonesian Muslim Association. Yang penting perkumpulan masyarakat muslim di Hong Kong. Iya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali tidak lupa kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini. Allah berikan kita nikmat dapat bersilaturahim kembali. Ya, mungkin karena ini bukan yang pertama saya. Uh, Insya Allah sudah kawan-kawan yang sering mengikuti sudah mungkin sudah mengenal. Nah, kalau
ini mungkin Mas Fauzan ya yang mungkin belum pernah, kayaknya belum pernah interaksi. Salam kenal Mas Fauzan. Kalau Mas Hasan sudah pernah kayaknya, karena wajahnya ada asing. Halo Pak Andri, Pak Adi, ya Insya Allah sudah sangat akrab, itu sudah sering sekali melakukan kajian. Dan Alhamdulillah masih tetap istiqomah dan luar biasa Pak Adi ya. Mudah-mudahan jadi timbangan kebaikan buat antum karena memang ngajak orang untuk pengajian seperti ini bukan perkara yang ringan. Nah, banyak orang yang mungkin tidak kuat hati akhirnya ya, sama-sama mundur gitu. Tapi selama ada yang ngoprak-ngoprak gitu ya. Pak Adi kan orang Jawa Timur, ngoprak-ngoprak ya bagian gitu. bagian Insya Allah ano woro-woro. bagian bagian woro-woro. Ya memang ini yang paling berat ini. Alhamdulillah istiqomah. Mudah-mudahan menjadi timbangan kebaikan untuk Pak Adi khususnya ya, untuk kawan-kawan semuanya juga. Karena memang itu tadi ngajak kebaikan itu juga tidak gampang ya. Nah, kadang-kadang juga kawan-kawan di tengah kesibukan masing-masing ya kan. Tapi alhamdulillah masih tetap istiqomah untuk mengajak kepada kebaikan. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, jadi ceritanya tadi siang kayaknya ya, sekitar kalau saya buka WA-nya itu setelah Jumatan, tadi menyampaikan Ustaz, ada waktu nggak untuk kita mengkaji tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena kita beberapa waktu ini memang momennya adalah momen Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam karena merupakan kelahiran orang yang paling kita muliakan, yang paling kita agungkan, yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Nah, sebelum nanti kita masuk kepada pembahasan tentang kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya menyiapkan materi singkat. Ya, saya ambil dari beberapa materi yang pernah saya buat gitu aja. Saya buat penyesuaian ulang, ada yang saya hapus, ada yang mungkin saya tambah sedikit gitu. Namun sebelum itu tentang peringatan Maulid ya, yang mungkin banyak dilakukan oleh umat Islam di Indonesia dan mungkin di negara-negara Muslim lainnya, itu apa sih kira-kira manfaat yang bisa kita ambil atau apa alasan kita untuk kemudian kita mengadakan peringatan-peringatan Maulid itu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat di surat Yunus ayat 58 kalau saya tidak salah, nanti mungkin antum bisa cek ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Nah, biasanya Pak Adi langsung nyari nih. Jadi mungkin surat Yunus 58 kalau nggak salah ya. Katakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat keberapa surat Yunus? Yunus ayat 58. Pada apa nih? Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Hendaklah umat Islam bergembira. Bergembira dengan apa? Dengan karunia Allah dan juga dengan rahmat Allah. Huwa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Artinya, ya Allah dalam hal ini memerintahkan kita untuk berbahagia karena dua hal. Karena nikmat Allah dan karena rahmat Allah. Kalau nikmat Allah, ya insya Allah mudah kita pahami kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tapi rahmat Allah ini apa kira-kira? Nah, Al-Quran itu di antara karakteristiknya, di antara salah satu apa ya keistimewaannya, itu apa yang eh, global atau apa yang mungkin kurang bisa dipahami, itu biasanya ada tafsirannya, ada penjelasannya di tempat lain. Ada seorang ulama namanya Abul A'la Al-Maududi. Beliau itu ulama dari Pakistan. Nah, saya pernah baca bukunya. Beliau mengatakan, jadi saya itu sudah baca Quran berkali-kali, mungkin sekitar 9 kali untuk membaca dengan mentadaburi, dengan hanya sekedar khatam Quran.
tapi membaca Al-Quran dengan penafsirannya sambil ditadaburi. Dan beliau mengatakan orang itu kalau mau memahami Al-Quran secara utuh, maksudnya dengan pandangan yang komprehensif, itu setidaknya minimal dia harus baca 2 kali. 2 kali ya, harusnya 2 kali dengan pemahaman yang ditadaburi gitu, bukannya sekedar hataman yang mungkin kebanyakan kita ya tidak mempedulikan maknanya kan. Tapi kalau membaca dengan mencoba memahami maknanya, itu supaya pemahaman kita terhadap Al-Quran itu komprehensif, itu minimal butuh 2 kali. Dan beliau mengatakan, dalam pengalaman saya, ketika saya menemukan sesuatu yang kurang jelas dalam satu tempat, maka dia akan dijelaskan di tempat yang lain. Tetapi tempat yang lain itu kan nggak dikasih tahu. Artinya, oh ini penjelasannya di ini ya, kayak kayak koran gitu bukan. Jadi kan bersambung di halaman 50 kan soalnya kan. Bersambung di halaman Atau enggak. footnote gitu ya. Atau footnote. Nah, ini enggak. Jadi apa yang disampaikan Al-Quran secara global atau mungkin enggak terlalu jelas itu sering kali kata beliau. Tapi kalau pengalaman beliau ini ya, Syahabul A'la ini Al-Maududi ini dia mengatakan ya, pengalaman dia apa yang tidak dipahami dalam satu tempat itu pasti ditemukan di tempat lain. Maka ketika kita baca Al-Quran secara menyeluruh, kemungkinan ya tidak ada lagi yang apa namanya ya, yang susah untuk dipahami. Nah, kata rahmat di dalam surat Yunus tadi itu apa artinya? Nah, itu kan ada penafsiran dalam surat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya, nah gitu. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan karunia Allah dan dengan rahmat. Rahmat Allah itu apa? Ya, kalau kita mengikuti penafsiran Al-Quran di tempat yang lainnya, maka rahmat Allah itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, akhirnya kemudian Mahir Zain kan bikin lagu, ya rahmatan lil alamin. Gitu. Lagu yang cukup populer, bukan anak-anak yang Viral, menghafal nih. lagi Ya viral kan? lah. Anak-anak juga Viral. ada. Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya kan? Ya man fi qalbika rahmatun binnas. Nah, dan lain sebagainya sampai ya rahmatin. Artinya ya memang ketika orang itu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu ada landasannya gitu, karena memang Allah memerintahkan untuk kita bergembira dengan nikmat Allah dan dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah itu ya Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kehadiran Nabi Muhammad, ya kita juga perintahkan untuk bergembira. Maka di banyak negara Muslim ya kita bergembira. Di Bangka ini di sebagian tempat itu Lebaran bener, Pak. Jadi ada Hmm. satu kampung, beberapa kampung lah ya, yang bahkan lebih ramai daripada Lebaran Idul Fitri. Kalau Lebaran Maulid. Ada di satu kampung itu yang kalau mau lihat kayak gini di depan rumah mereka tuh bikin semacam dodol gitu. Jadi sekampung itu dia masang kompor atau tungku di depan rumah, kemudian Oh, bikin dodol jualan atau diaduk, membagikan? Oh, dibagi-bagi, dibagi, Masya Allah. Saking dibagi-bagi, gembiranya ya. saking gembiranya kan gitu ya. Kayaknya kalau di Arab juga rame biasanya Pak Andri ya. Kalau di Abu Dhabi gimana? Santai-santai aja. Di sini ya, ya paling ada ini aja sih Pak, ditulis gitu ya, Prophet Muhammad gitu ya. Kalau di kantor sih Hmm. ada sampai dibikin itu sendiri apa kayak trending gitu ya Pak, kayak elektronik trending. Jadi orang bisa lihat oh ini tentang Muhammad gitu. Jadi orang bisa baca. Hmm. Itu masing yang downloadnya bisa lihat, bisa ambil gitu. Untuk sekalian Hmm. memperkenalkan. Oh, momen Bagus untuk juga. ini siar ya. Karena ada Siap. biasa ada elektronik trending tuh. Nah ini di khusus bikin untuk Prophet Muhammad gitu. Hmm. Di Mesir itu biasanya bagi-bagi permen ya, bagi-bagi manisan ya gitu ya. Orang orang Arab kan suka manisan-manisan yang manis bener gitu. Ada apa halawiyat gitu ya, halawiyat. Iya. Nah, kalau orang Mesir bagi-bagi, kadang-kadang ada bagi brosur-brosur ya, hadis-hadis, buku-buku tentang Nabi gitu ya, di bus-bus gitu. Jadi ya ini sebagai sebenarnya adalah tradisi yang sangat baik ya, kan?
sebagai bentuk tadi ya kebahagiaan kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita memperingati atau ya tadi ya bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad itu bukan berarti oh ini perkara bid'ah karena nggak ada di zaman Nabi ya, ini kan repot juga. Banyak hal yang nggak ada di zaman Nabi itu yang mungkin yang kemudian kita lakukan juga. Tapi kan kebaikannya banyak sekali, gitu ya. Mungkin di zaman Nabi ya belum terlalu diperlukan, ya kan? Nah, sekarang ini semakin dibutuhkan. Selain karena tadi ya kita perintahkan bergembira, di dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk mengingat hari-hari yang Allah berikan kebaikan. Saya lupa kalau surat ayatnya ini saya lupa, tapi redaksinya lah ayatnya. Allah berfirman seperti ini. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walaqad arsalna Musa ila qaumihi an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ila nur wa dzakkirhum bi ayyamil. Dan kami telah mengutus Musa kepada kaumnya. Kami katakan, wahai Musa, keluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya, bebaskan dari cengkeraman Firaun, nah, gitu. Nah, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka dengan hari-hari yang pernah Allah berikan kebaikan di dalam bagi mereka ya. Maka puasa Asyura itu kan awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mendapati orang-orang Yahudi puasa karena itu adalah hari di mana Allah membebaskan mereka dari kejaran Firaun ya, menyelamatkan mereka dari Firaun. Kemudian mereka puasa. Akhirnya Rasulullah melihat, nah kami juga lebih berhak dong dengan Nabi Musa karena Nabi Musa juga Nabi kita kan. Maka Rasul kemudian memerintahkan juga untuk puasa. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengingat hari-hari baik yang pernah Allah berikan nikmat, ya kan? Ya di antaranya ya hari-hari Maulid seperti ini, nanti ada Isra Mi'raj, ada hijrah Nabi, itu kan hari-hari yang Allah berikan kenikmatan untuk kebaikan. Kemudian di antara hikmah yang lainnya juga ya kita bisa ingat kalender kita. Kita ini kalau ditanya tentang kalender, maksudnya kita sekarang tanggal berapa? Pasti kan berpikirnya tanggal 29 September gitu ya. Maka pamfletnya Pak Adi juga tanggal 29 September gitu. Padahal kita punya kalender Hijriah yang seharusnya ya paling enggak kalaupun tidak kita tulis ya kita sertakan kan gitu ya. Maksudnya enggak kita tulis hanya kalender Hijriah tapi kan memang baiknya kita sertakan gitu. Jadi kita tahu bahwa oh sekarang Rabiul Awal dan sekarang tanggal berapa Rabiul Awal kita pun sudah tidak tahu lagi ya kan. Sekarang ini sudah tanggal 14 Rabiul Awal kan, sudah masuk tanggal 14 karena malam itu sudah berganti hari. Nah, dengan adanya peringatan seperti ini kan kita tahu, oh sekarang kita di bulan Rabiul Awal. Kalau tidak ada, maka kita nggak pernah tahu kita sekarang itu di bulan apa dari kalender Hijriah. Tiba-tiba Ramadan aja kan, nanti tiba-tiba ini, tiba-tiba ini kan. Karena tadi kita ini ya sebagai umat yang kalah istilahnya untuk sekarang ini kan kita ini bangsa yang kalah. Mau tidak mau ngikut bangsa yang menang. Sehingga kalender pun kita tidak tahu dengan kalender kita sendiri. Maka dengan Nanti adanya siap peringatan dikoreksi Ustaz. hari-hari musim. Nanti Nah, undangannya ditambah kalender Hijriah. berarti nanti ditambah tuh kan. Jadi mengingatkan kembali, ya kan. Nah, saya juga sebenarnya di kita ya Pak, ormas-ormas Islam itu kan, kalau kayak Muhammadiyah itu dia sudah sering gitu menyertakan, bahkan mendahulukan. Jadi kalau acara-acara itu didahulukan dulu dengan kalender Hijriah, baru kemudian kalender Masehi. Itu kan bagus. Cuman ketika saya buka di situsnya masih belum pakai. Situsnya masih masih pakai pakai kalender kalender Masehi. Tapi kalau di Brunei, kalau saya lihat situs-situs di Brunei itu dia sudah pakai kalender Hijriah. Pakai kalender Hijriah, kemudian dalam kurung atau garis miring kalender Masehi. Ya. Nah, adanya peringatan seperti ini penting untuk kita ingat lagi dengan kalender kita gitu. Makanya ketika ada Maulid, oh berarti kita udah di bulan Rabiul Awal. Kan kemarin terakhir kita peringatan semuanya kan peringatan tahun baru Hijriah kan tanggal 1 Muharram. Udah habis itu kan nggak tahu kita Muharram udah habis Muharram apa tiba-tiba Rabiul Awal Maulid kan Rabiul Awal. Nanti habis ini ya udah lupa lagi nggak tahu apa tiba-tiba nanti ada Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj berarti 27 Rajab. Ya, nanti lupa lagi ya tiba-tiba Ramadan gitu ya.
Nah, tapi kalau nggak ada peringatan-peringatan seperti ini, berarti kita pasti lupa sepanjang tahun. Ingatnya pasti Ramadan. Maka ada banyak hikmah ya yang bisa kita ambil ya. Peringatan hari besar Islam seperti ini. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, mungkin saya tampilkan ini ya slide untuk materi kita pada malam hari ini. Sebentar supaya kita bisa baca sama-sama intinya gitu. Jadi ya saya tidak bermaksud untuk menyampaikan materi atau apa ya, kita baca sama-sama gitu aja. Jadi supaya enak. Oke. Langsung ke aplikasinya aja. Muncul Pak. Belum malahan. Mendingan PowerPoint-nya dibuka dulu terus baru di sharing. Oh gitu ya. Siap, siap, siap. Berarti saya stop share. Oke. Nah, oke, siap. Oke. Ya. Boleh di slide saya, Sat? Eh, mana tuh? Di sebelah kan, Pak. Oke. Aman Pak. Ya, mantap. Oke ya. Ya, meneladani kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita ambil dulu dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baiknya. Bukan hanya suri tauladan, tapi suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Maka ada satu tagline ya. Jadi ini bagus juga sih. Jadi anak-anak muda yang bikin perayaan Maulid gitu ya. Idola boleh siapa saja, tapi teladan tetap Nabi kita. Gitu ya. Kalau mengidolakan Ronaldo sih tidak apa-apa, tapi teladannya jangan Ronaldo, artinya jangan diikuti kan. Ya diikuti kebaikannya lah, tapi kalau mengikuti apa namanya kehidupannya secara menyeluruh ya nggak bisa kan, karena banyak hal yang bertentangan dengan ajaran agama kita gitu ya. Sampai sekarang walaupun di Saudi kan katanya istrinya juga masih di apa katanya visanya itu budak katanya. Karena kan nggak boleh dianggap dianggap istri kan bukan istri gitu. Kata nanti Pak Andri itu ya, Ando, ya. Gimana di negara Teluk. Makanya, tapi kak tapi boleh bawa kalau kalau budaknya kan boleh dibawa ya kalau orang yang zaman dulu. Tapi kalau istri belum sah gitu kan, belum istrinya. Tapi kok dibawa kan? Ya sih tadi kalau bawa budak kan boleh. Ya ini, jadi teladan kita Rasulullah. Idola boleh siapa aja, teladannya tetap Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari sunnah nabawiyah dari hadis Nabi SAW, Rasulullah bersabda, Innama ana rahmatun muhdah. Aku ini tidak lain adalah rahmat yang dikaruniakan dan dihadiahkan. Jadi Rasulullah itu adalah rahmat Allah yang diberikan kepada manusia. Rahmat artinya kasih sayang. Jadi sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, maka dalam menjalani kehidupan di dunia ini Allah utus seorang pembimbing. Nah, kalau seumpamanya kawan-kawan ini haji atau umroh gitu ya, berangkat sendiri ke Mekah, ya, terus tidak ada pembimbingnya, wah gimana itu? Masih kacau. Ini travel apa ini kan? Dan bayar mahal-mahal, travel tidak ngasih mutawif, tidak ngasih pembimbing haji atau pembimbing umroh. Nah, tetapi kemudian dikasih pembimbing ya supaya memudahkan kita dalam melaksanakan ritual ibadah haji atau umroh. Itu analoginya sih, analogi singkatnya seperti itu. Artinya dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, kalau nggak ada pembimbingnya, nggak ada yang nuntun kita, ya luar biasa. Kita mungkin bisa tersesat, kita bisa salah dan lain sebagainya. Tapi karena Allah sayang sama kita, dikasih Nabi, diutus menjadi Rasul, jadikan sebagai penunjuk, ya, penuntun kita pada jalan kebenaran agama Islam ya. Nah itu tadi.
Analoginya begitu. Maka Rasulullah mengatakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat kasih sayang Allah yang dikaruniakan kepada manusia gitu ya, sebagai bentuk sayang Allah kepada umat ini. Kemudian kedua, nah sekarang kita masuk sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sifat Nabi itu bisa sifat fisik, ya, kemudian bisa sifat akhlak kepribadiannya. Gitu ya. Rasulullah punya beberapa nama. Beliau selain disebut memiliki nama Muhammad, dia juga disebut Ahmad, Al-Mahi, kemudian Al-Hashir, Al-Aqib. Ini 5 nama yang Rasulullah pernah mengatakan sendiri. Ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana Al-Mahi. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad. Maka di dalam Al-Quran itu kan surat Al-Hasyr kalau nggak salah ya. Di situ kan Nabi Isa itu mengabarkan akan adanya seorang nabi yang namanya Ahmad. Ahmad atau Muhammad ya, karena Rasulullah juga namanya juga Ahmad. Ya, Ahmad Muhammad Al-Mahi yang menghapus kekufuran. Al-Hasyir yang mengumpul. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia di bawah telapak kaki beliau. Artinya Rasulullah yang pertama kali dibangkitkan, beliau yang pertama kali masuk surga. Nah, orang yang lain ikut. Al-Aqib, nabi akhir yang tidak ada nabi setelah. Sifat-sifat fisik Rasulullah. Rasulullah bertubuh ideal dan proporsional. Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Ya, karena tinggi itu bagus, tapi kalau ketinggian itu juga aib, itu juga kekurangan. Pendek itu juga kekurangan. Nah, Rasulullah itu nggak tinggi, nggak pendek. Beliau sedang-sedang di antara kaumnya. Nah, ini penting perkataan di antara kaumnya. Karena ya boleh jadi orang yang tinggi di suatu kaum dianggap pendek di kaum yang lain ya. Kita orang Indonesia mungkin 100 berapa? 170 udah dianggap tinggi ya kan. Tapi nanti kalau bersanding dengan orang-orang Arab ya dianggapnya pendek kan seperti itu. Maka Rasulullah ini dia sedang-sedang di antara kaumnya. Rambutnya tidak keriting, bergulung dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badannya tidak gemuk, dagunya tidak lancip dan wajahnya agak bundar. Kulitnya putih kemerah-merahan, matanya hitam pekat dan bulu matanya lentik. Bahunya bidang. Beliau memiliki bulu lebat yang memanjang dari dada sampai ke pusat. Ya, sebenarnya bulu halus nih, bukan bulu lebat. Kalau yang saya tahu bulu halus yang memanjang dari dada ke pusat. Tapi di dadanya itu nggak ada bulu, nah, cuma ada semacam garis ya, dari dada ke pusat. Tampak tangan dan kakinya terasa tebal. Artinya ya ini macho gitu ya. Ya, tangannya tebal. Bila beliau berjalan dengan tegap seakan-akan beliau turun ke tempat yang lebih rendah. Rasulullah itu orangnya juga bersih dan rapi. Al-Bara' bin Azib berkata, aku tidak pernah melihat orang yang berambut panjang terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah. Beliau rambutnya panjang, tapi rapi terus. Kadang di belah tengah, kadang kemudian disisir ke belakang semua gitu ya. Kita kadang-kadang rambut kalau sudah agak panjang dikit udah malas betul itu ngurusnya kan. Ya, sering Jas itulah merah, jas merah. potong pendek aja gitu. Nah, Rasulullah tidak, ya rambut panjang tapi terurus rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah. Artinya Al-Bara' mengatakan saya tidak pernah melihat orang yang berpakaian warna merah yang lebih ganteng dari Rasulullah. Rasulullah kalau pakaiannya warna merah luar biasa, kelihatan cakep betul. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukanlah seorang yang berperawakan pendek dan tidak terlalu panjang. Rasulullah Merah. SAW sering meminyaki rambutnya, menyisir janggutnya, dan sering waktu menyisir rambutnya, beliau menutupi bahunya dengan kain kerudung. Kain kerudung itu demikian berminyak seakan-akan kain tukang minyak. Jadi ya kalau sekarang itu kayak melintis gitu ya, kalau bahasanya Pak Adi, melintis. Jadi Klimis, klimis. klimis, klimis. Nah, ini bahasa Jawa juga Klimis. tapi. Ya, luar biasa ya. Maka, itu Rasulullah SAW. Dan beliau sangat suka berminyak. Sampai kadang-kadang rambutnya itu kelihatan berkilau gitu ya. Karena saking banyak minyaknya. Kemudian selanjutnya wajah beliau berseri-seri. Dari Abu Hurairah
ia berkata, aku tidak pernah melihat wajah yang lebih indah dari Rasulullah. Seakan-akan matahari berjalan di wajahnya, terang, ya. Bercahaya, bersinar. Ketika beliau tertawa, ia bersinar di dinding-dinding. Artinya ketika beliau tertawa atau tersenyum, itu senyumnya seakan-akan matahari yang memancar atau yang mengenai dinding-dinding. Dindingnya terang. Dari Jabir bin Abdullah dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah pada malam bulan purnama. Pada malam itu dia mengenakan pakaian merah bergaris. Kadang-kadang aku melihat bulan purnama dan kadang-kadang aku melihat Rasulullah. Sekarang ini malam ke-14. Jadi kalau antum melihat bulan purnama luar biasa, indah, bagus. Ya. Tadi saya keluar habis isya, luar biasa, ya, indah banget. Ya. Nah kata Jabir, aku kadang-kadang melihat bulan purnama, melihat Rasulullah. Akhirnya aku sampai pada kesimpulan bahwa Rasulullah jauh lebih tampan, lebih indah, lebih bercahaya daripada bulan purnama. Jabir bin Samurah pernah ditanya, apakah wajah Rasulullah panjang atau tiris? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi seperti matahari dan bulan. Bulan. Ya. Berambut panjang dan ikal, ini tadi sudah ya. Ya, ini sudah kita baca tadi. Artinya Rasulullah walaupun rambut panjang terurus rapi, jenggotnya juga disisir terus, ya gitu ya. Maka ya di antara sunnah Nabi memang kita memelihara jenggot. Tapi memelihara jenggot juga diurus gitu ya. Jangan jangan cuma manjangin kemudian aut-autan gitu ya. Dan tetap harus dijaga. Ini Rasulullah nyontohinnya begitu. Terlihat awet muda. Anas pernah berkata, tiadalah aku menghitung di kepala Rasulullah SAW dan juga jenggotnya kecuali ada 14 rambut berwarna putih. Ini di usia beliau ini kalau saya perkirakan ya, karena Anas ini kan sahabat Nabi yang ada di Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah itu usianya sudah 53 tahun. Ya, awal hijrah itu. Nah, ketika Anas menceritakan kemungkinan ini ya di tahun-tahun 50-an masuk ke 60. Ya, itu ubannya cuma 14. Kepala dan jenggot gitu kan. Kan luar biasa. Sekarang ya 30-40 aja udah. Ya, nggak bisa dihitung kan. Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik, pernahkah Rasulullah menyemir rambutnya yang telah beruban? Anas bin Malik menjawab, tidak sampai demikian. Hanya beberapa lembar uban saja di pelipisnya. Namun Abu Bakar pernah mewarnai rambutnya yang memutih dengan daun pasir dan kata. Nah, seakan-akan membandingkannya. Abu Bakar itu, kalau tidak salah, dia lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Kalau nggak salah sih, nanti saya belum memastikan. Tapi kalau nggak salah sekitar 2 tahun lebih muda dari Rasulullah. Karena beliau juga meninggalnya 63 tahun dan Rasulullah meninggal 63 tahun. Dan Abu Bakar kan meninggalnya 2 tahun setelah Rasulullah. Jadi Abu Bakar lebih muda dari Rasulullah. Tapi Anas mengatakan, jadi Rasul itu nggak pernah nyemir rambutnya karena apa? Karena ubannya tidak banyak. Sementara Abu Bakar itu nyemir, berarti Abu Bakar ini ubannya lebih banyak dari Rasulullah SAW. Padahal kalau melihat beban hidup, ya, tanggung jawab dakwah luar biasa. Artinya kita cuma ngerjain kerjaan kantor aja, kadang-kadang ubannya udah luar biasa. Ini ngurus umat gitu, ngurus umat dan umahat. Umahat apa? Antum tahu umahat ya? Umahat itu kan istri-istri. Istrinya nggak cuma satu. Ya. Istrinya 11, Pak. Yang diurus tuh 11. Ngurus perempuan satu aja susah, apalagi ngurus 11. Tapi luar biasa ya. Bebannya nggak sampai 14. Ada yang itu nggak sampai 20. Ya antara sekitar-sekitar itu. Harum dan wangi. Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik dia berkata, kami tahu kalau Nabi sudah keluar melalui wangi tubuhnya. Artinya kalau orang sekarang bisa kita identifikasi dengan bau parfumnya. Ya. Ya Rasulullah dulu kayak gitu. Jadi sahabat-sahabat tahu Rasulullah keluar. Ya, mereka kan kadang-kadang kan nunggu di masjid ya. Jadi Rasulullah kalau datang ke masjid langsung komat. Nah sahabat-sahabat kan mungkin nggak semuanya tahu Rasulullah datang. Tapi kalau kecium baunya, berarti Rasulullah datang. Nah, luar biasa ya. Di zaman itu ketika orang-orang di Eropa itu mandinya setahun cuma 2 kali. Katanya kan. Di abad pertengahan itu kan saya baca katanya Ratu siapa Isabella misalnya yang ngusir kaum muslimin dari Spanyol itu kan ya, selama hidupnya cuma 2 kali mandi. Wallah alam. Rasulullah udah pakai parfum. Anas juga pernah mengatakan
Belum pernah aku mencium bau minyak wangi, parfum atau apa saja seharum aroma Rasulullah SAW. Rasulullah tanpa pakai parfum, bau badannya juga wangi. Jabir bin Samurah menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengusap pipinya. Dia merasakan tangan Rasulullah, pipinya Jabir ya. Dia merasakan tangan Nabi dingin dan harum atau harum, seperti baru dikeluarkan dari tas minyak, tas kulit minyak wangi. Ia juga berkata, Jabir maksudnya, aku pernah dibonceng Nabi, lalu mulutku tersentuh pada cincin kenabian beliau yang menebarkan semerbak wewangian. Ya kan? Enggak luar biasa ya, bau badannya udah wangi, udah pakai parfum lagi kan, sampai cincinnya juga wangi dengan parfum. Beliau mirip dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Rasulullah mempunyai gigi-gigi seri yang renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi-gigi seri. Telah diperlihatkan kepadaku para nabi, adapun Nabi Musa bagian seorang laki-laki dari suku Syanu'ah. Kulihat pula Nabi Isa, ternyata orang yang pernah kulihat mirip padanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kulihat pula Nabi Ibrahim, ternyata orang yang mirip kepadanya adalah kawan kalian ini, Nabi Muhammad SAW. Kulihat Jibril, ternyata orang yang pernah kulihat mirip kepadanya adalah dia. Artinya ya Nabi Muhammad SAW itu masih ada. Karena orang-orang Yahudi dulu kan meragukan nasab Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Karena bagi orang Yahudi, Nabi itu harus dari keturunan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim harus dari keturunan Nabi Ibrahim. Muhammad itu bukan keturunan Ibrahim, kok bisa ngaku-ngaku Nabi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala membantah itu dengan menjadikan Rasulullah itu paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Memakai celak, ini Rasulullah ya. Nah ini juga sunnah sebenarnya, tapi kita sesuaikan dengan keadaan ya. Mungkin sebagian masyarakat menganggap kalau laki-laki pakai celak itu masih tabu, ya disesuaikan aja. Ya, Rasulullah mengatakan bercelaklah dengan ismit, ya batu, karena ia dapat mencerahkan penglihatan dan menurunkan bulu mata. Sungguh Nabi mempunyai tempat celak mata yang digunakannya untuk bercelak pada setiap malam. 3 olesan di sini dan 3 olesan di sini. Pakaian putih dan rapi. Rasulullah SAW dari Ummu Salamah, pakaian yang paling disenangi Rasul adalah gamis. Terus hendaklah kalian berpakaian putih untuk dipakai sewaktu hidup dan jadikanlah ia kain kafan kalian. Orang kalau suka pakai kain putih itu pasti orang yang menjaga kebersihan. Saya yakin itu. Ya kan? Karena kalau orang kotor-kotoran tidak berani. Ya, maka Rasulullah suka dengan pakaian putih. Ini berarti menunjukkan beliau menjaga ya. Karena kalau pakaian putih kotor dikit kelihatan gitu. Rasulullah suka dengan pakaian putih dan terus terlihat rapi, ya kan luar biasa. Ustaz das atraktif itu kan pakai putih terus, tapi gonta-ganti sih, bajunya banyak gitu ya. Tapi Rasulullah kan bajunya tidak banyak, maka berarti beliau betul-betul menjaga. Memakai cincin, nah ini cincin juga sebenarnya sunnah Nabi juga, tapi ya tadi ya, disesuaikan. Kemudian berjalan Rasulullah cepat, ya menunjukkan beliau itu bukan orang yang malas. Ini ada hadisnya ini cukup bagus ini. Tiada satupun kalimat kulihat lebih indah daripada Rasulullah, seolah-olah mentari beredar di wajahnya. Ini riwayat tadi sudah kita baca sebagiannya, kalau nggak salah dari Jabir bin Abdullah. Juga tiada seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah, seolah-olah bumi ini dilipat-lipat untuknya. Jadi cepat. Ya. Sungguh kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasul tidak memperhatikan. Jadi sahabat itu kalau jalan dengan Rasulullah pasti ini Rasulullah itu duluan gitu ya. Padahal tadi kemungkinan hadis-hadis ini Pak diriwayatkan itu di akhir-akhir kehidupan Nabi ya. Kemungkinan ya tadi umurnya ada 50-an ke atas, udah mendekati 60 atau bahkan sudah 60 gitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri itu pernah menceritakan kalau jalan sama Nabi itu ngos-ngosan deh. Artinya ngejar. Padahal Ali dengan Rasulullah itu kalau nggak salah jaraknya itu hampir 30-an tahun umurnya. Lebih muda kan. Karena Ali ini diasuh oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah jadi nabi, itu usianya masih sekitar puluhan atau belasan tahun. Rasulullah di usia 40 tahun. Ali itu kalau jalan dengan Nabi, ngos-ngosan ngejar Nabi kan. Maksudnya ngimbangi Nabi aja. Luar biasa. Bila Nabi berjalan, maka ia berjalan dengan menunduk seakan-akan jalan turunan. Ya, sambil menahan. Jadi nggak congkak gitu ya, nggak apa ya, ya nadahkan kepala gitu ya, tapi tetap merunduk.
Oke, sekarang kita berbicara tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. eh, Akhlak apa, bukan akhlak sih ya, fisik ya, sifat-sifat fisik Nabi SAW. Sekarang kita akan masuk pada sifat kepribadian Rasulullah. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ini Allah sudah menegaskan gitu ya. Jadi itu di surat Al-Qalam. Sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang agung. Nah, surat Al-Qalam itu kan menceritakan tentang tuduhan orang musyrik yang mengatakan Rasul itu gila, ya kan? Maka dikatakan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, kamu bukan orang gila. Kemudian ditegaskan kamu itu justru akhlakmu baik. Ketika Khadijah radhiyallahu anha mendapati Rasulullah gemeter dari gua Hira, ya kan? Rasulullah pulang kemudian gemeter minta diselimuti. Itu kan Khadijah mengatakan, Muhammad, saya yakin yang kamu lihat, Rasulullah kan melihat Jibril ya, sosok yang nggak pernah dia lihat. Nah, Rasul takut ini siapa yang saya lihat ini? Jangan-jangan dia ya jin atau makhluk-makhluk yang tidak baik kan gitu ya, menginginkan keburukan kepada saya. Tapi Khadijah kemudian membesarkan hati Rasulullah, menenangkan. Dia mengatakan, wahai Muhammad, nggak mungkin itu makhluk yang nggak baik, karena kamu orang baik. Kamu suka jalin silaturahim, suka bersedekah, suka ini kan. Ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah ini kan ya, membuat kamu rugi, membuat kamu menyesal. Sayyidah Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Quran. Untuk itulah pada saat kamu membaca dan merenungkan Al-Quran, maka seakan-akan kamu sedang melihat kehidupan Rasulullah. Rasulullah juga bersabda, Tuhanku telah mendidikku, maka ia baguskan pendidikanku. Ya, Rasulullah yang didik langsung adalah Allah, ya. Karena itu di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW dimatikan bapaknya ketika sebelum beliau lahir, itu supaya yang benar-benar membimbing adalah Allah, gitu ya. Kemudian ibunya juga meninggal di waktu beliau masih kecil, usia 6 tahun. Maka Rasulullah mengatakan yang mendidikku adalah langsung Allah. Gitu. Fa ahsana ta'dibi. Agak saya percepat aja ya. Masih berapa menit Pak Adi? Aman, aman. Aman ya? Oke. Pengasih dan penyayang. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Rasulullah itu kalau melihat sahabat-sahabat disiksa, sedihnya minta ampun. Tapi apa yang bisa beliau lakukan? Beliau ketika itu juga dalam keadaan ya lemah ya ketika di Mekah 13 tahun. Tapi dikatakan di sini, azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat, menyedihkan juga bagi Nabi penderitaan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kamu semua. Bil mu'minina raufun rahim, amat belas kasihan serta penyayang kepada orang-orang mukmin. Ya kan? Maka ketika sahabat curhat kepada Nabi Rasulullah, kami ini di apa namanya siksa, kami ditindas, kami dianiaya. Rasulullah juga sedih, tapi apa yang bisa saya lakukan? Ya, Rasulullah masih dalam keadaan lemah ketika di Mekah. Dikatakan kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, doakan keburukan atas kaum musyrikin. Nabi SAW menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat, namun aku diutus sebagai rahmat, pembawa kasih sayang. Ya, apa susahnya bagi Nabi kalau semuanya beliau berdoa, hancurkan, gampang bagi Allah untuk mengabulkan. Tapi Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah juga penyabar. Khabbab bin Arad, salah seorang sahabat yang mendapatkan siksaan luar biasa dari tuannya, suatu kali mendatangi Rasulullah yang sedang berteduh di bawah Ka'bah, meminta beliau bermohon kepada Allah agar segera menurunkan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, artinya ini di periode Mekah ya. Rasulullah SAW didatangi sahabat Khabbab bin Arad, ini salah satu budak yang ditindas, dianiaya oleh tuannya, sama hampir sama kayak Bilal. Ya, mendatangi Rasulullah yang sedang duduk-duduk di Ka'bah. Rasulullah, kenapa sih engkau nggak berdoa aja? Ya kan? Udahlah berdoa supaya kita menangkan, selesai. Kenapa kita harus menjalani hari-hari yang menyedihkan gitu ya? Kata Rasulullah SAW, ya mana lagi? Segera menurunkan kemenangan. Mohonlah segera pertolongan Allah untuk kita. Doakanlah kepada Allah untuk kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, justru menanggapi dengan muka yang merah, mungkin agak marah ya.
Rasul mengatakan, orang sebelum kamu dulu ada yang sudah digalikan tanah untuk dikubur, lalu di kepalanya diletakkan gergaji untuk memenggalnya. Tetapi hal itu tidak menghalanginya tetap teguh pada agamanya. Ada juga yang disisir dengan sisir besi, sehingga dagingnya terpisah dari tulangnya. Tapi hal itu tidak membuatnya goyah dari agamanya. Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan agama ini hingga seseorang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut tidak merasa takut kecuali kepada Allah, tidak pula merasa khawatir atas kambing-kambingnya dari serangan serigala. Tetapi kalian tergesa-gesa. Nah, artinya Rasulullah sabar, ya kan? Apa yang kamu alami itu tidak seberapa dengan umat zaman dulu. Ada yang dimasukkan ke tungku, ya, dibakar itu Asia, bukan Asia, siapa? Tukang sisirnya Raja Firaun itu kan. Kemudian ada Nabi Zakaria itu kan digergaji gitu. Kemudian ada Ashabul Ukhdud dimasukkan ke parit, ya, kemudian dibakar kayak komunis ini. Orang-orang PKI dulu katanya kan gitu ya. Masukkan orang disuruh gali gali di depan rumahnya, dikirain buat apa, ternyata buat mereka buat mereka sendiri. Kata orang tua dulu kayak gitu. Nah, Allah alam. Artinya Rasulullah ingin mengatakan sabarlah. Belum apa-apa yang kamu alami. Orang-orang zaman dulu jauh lebih pedih, ya, siksaannya, tetapi mereka tetap sabar. Rasulullah juga pemaaf. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa suatu kali pernah 80 orang Quraisy Mekah tiba-tiba menyerang Rasulullah dan para sahabat beliau dari arah Jabal Tan'im ketika sedang sholat subuh. Mereka bermaksud ingin membunuh Rasulullah, tetapi mereka tertangkap. Kemudian Rasulullah memaafkan dan melepaskan mereka. Ya, segampang itu ya. Ya, padahal yang di apa namanya, yang dibidik ini kan kalau sekarang ya presiden. Nah, ini orang bikin makar. Tetapi ya sama Rasulullah dimaafkan. Hisyam bin Zaid bin Anas meriwayatkan, saya mendengar Anas bin Malik berkata, suatu kali seorang Yahudi lewat di dekat Rasulullah dan bukannya mengucapkan Assalamualaikum, malah mengucapkan Assalamualaikum. Jadi nggak ada lamnya. Assalamualaikum artinya kebinasaan atas engkau. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kalian tahu apa yang ia ucapkan? Rasulullah menerangkan bahwa orang itu mengucapkan Assalamualaikum, kehinaan atas kamu atau kebinasaan atas kamu. Jadi bukan Assalamualaikum. Kalau Assalamualaikum kan doa kebaikan. Tapi orang Yahudi itu diplesetin jadi Assalamualaikum. Kedengerannya kalau orang nggak jeli, dikira dia itu mendoakan salam, ya mengucapkan. Tapi sebenarnya dia mengucapkan doa keburukan. Assalamualaikum. Melihat perbuatan orang Yahudi itu, para sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, haruskah kami membunuhnya? Dia bersabda, tidak, jangan membunuh. Rasulullah juga lemah lembut. Ya, dikisahkan bahwa seorang Badui membuang hajat kencing di Masjid Nabi. Ini mungkin ya sebagian kita sudah sering mendengar ya. Jadi ada orang Badui ini kan orang kampung, ya kan. Dia datang ke Madinah, dia kencing. Nah, dulu kan masjid itu belum ada lantainya, istilahnya gitu ya. Dia hanya batasan-batasan dengan pelepah kurma, gitu apa, dengan ya tiang-tiang itu dari pokok kurma, gitu aja. Orang Yahudi kencing di situ. Nah, sahabat-sahabat sudah mau nendang lah istilahnya kan. Tapi kata Rasul, biarkan dia, jangan marahi, siram bekas kencingnya dengan seember air. Kalian diutus untuk memberi kemudahan, bukan kesulitan. Sambil menoleh kepada si Badui, beliau bersabda, masjid dibangun untuk zikir dan menjalankan sholat, tidak untuk dikencing, tidak boleh dikencing. Jadi Rasulullah tidak marah-marah gitu ya, ya santai aja. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Anas yang telah mengatakan, aku menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun dan beliau sama sekali belum pernah membentakku dengan kata hush, hoi gitu kan, hoi gitu. Nanti ngapain nah, gitu. Dan belum pernah mengatakan terhadapku tentang sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan, mengapa engkau melakukannya? Dan tidak pula terhadap sesuatu yang seharusnya aku lakukan, mengapa engkau tidak melakukan? Ini nggak pernah bentak, nggak pernah. 10 tahun ya hidup bersama Nabi. Dermawan. Rasulullah SAW bersabda, dikisahkan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab, ia berkata, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta. Lalu beliau memberinya. Keesokan harinya laki-laki datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya datang lagi dan kembali meminta. Rasulullah pun memberinya. Kita kalau nemu orang kayak gini, udah males sih. Minta lagi, minta lagi. Tapi Rasulullah terus ngasih. Kemudian sampai Rasulullah mengatakan, aku tidak punya apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Rasulullah udah nggak punya apa-apa, ya untuk dikasih.
Tapi Rasulullah nggak mau menolak, nggak mau tidak memberi ya. Rasul mengatakan, coba kamu ambil barang apa yang kamu butuhkan. Nah, nanti itu utangnya buat saya. Jadi saya yang akan melunasi. Kalau aku mempunyai suatu kelak, aku akan membayarnya. Umar bin Khattab melihat itu berkata, wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu. Rasulullah SAW tidak sependapat dengan perkataan Umar. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari Ansar berkata, ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan. Mendengar ucapan laki-laki itu, Rasulullah tersenyum lalu beliau berkata kepada Umar, ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Maka sedekah terbaik adalah sedekah yang kita lakukan ketika kita takut miskin. Betul. Ya. Kalau kita semuanya banyak duit dengan sedekah kan tenang itu, ya kan masih banyak duit. Tapi kalau semuanya tinggal dikit duitnya, kemudian masih berani sedekah, ini luar biasa. Yang takut. Orang cuma punya 100.000, berarti kalau dikasih kita miskin kan. Tapi dia masih berani sedekah, itu udah luar biasa. Tapi kalau punya 1 miliar, kan santai-santai aja, mau sedekah 1 juta kan masih tenang. Ya walaupun tetap sama ya, sedekah juga pahalanya pasti besar. Tapi di sini kan, jadi sedekah terbaik adalah sedekah yang dilakukan ketika orang itu takut miskin. Rasulullah SAW pemalu. Nah, saya ini aja kita baca yang intinya saja. Ini dari Imam Bukhari. Nabi SAW adalah orang yang lebih pemalu daripada anak gadis perawan yang dipingit di kamarnya. Ya. Lebih malu daripada anak gadis, ya. Anak gadis yang nggak pernah keluar gitu ya. Jadi kan Rasul itu lebih pemalu daripada. Maka pernah sahabat itu kadang-kadang nongkrong di rumah Nabi ya. Kalau seumpamanya diundang Nabi, mereka tuh masih ngobrol gitu. Nah Rasul tuh mau ngusir kan nggak enak. Ya kan? Akhirnya yang negur Allah sehingga turun Al-Quran ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Jadi ada sahabat Nabi tadi, habis makan ngobrol dia masih lama di rumah Nabi. Nabi mau ngomong tidak enak, mau dianggap ngusir ya kan? Karena Rasulullah malu. Akhirnya sampai Allah yang dalam tanda petik turun tangan. Maka turun ayat ini nyindir sahabat. Habis makan adalah pergi. Rasulullah masih banyak keperluan lain. Kalau kalian masih di rumahnya, aja kan Rasul nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ini juga salah satu adab bertamu. Kalau kita sudah ngerasa eh, hajat sahibul bait sudah selesai, ya sudahlah. Kita jangan lama-lama ngobrol. Ya, kan nggak enak musuh. Kemudian rendah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa putra Maria. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan, oh ini sih, ya, uh, bahwa tidak ada seorang pun yang dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah. Namun apabila mereka melihat Rasulullah, mereka tidak berdiri untuk menyambut beliau. Para sahabat tahu Rasulullah tidak memakai cara itu. Artinya gini, Rasulullah itu nggak mau disambut dengan berdiri. Jadi kalau beliau datang, sahabat-sahabat mau nyambut berdiri, dimarahin sama Nabi. Tidak usah. Coba kita sekarang ya, dalam satu acara, presiden datang. Pasti itu, hadirin dimohon berdiri untuk menyambut untuk menyambut siapa tamu kehormatan yang datang. Rasulullah malah tidak mau, maka sahabat nggak mau berdiri menyambut Nabi karena Rasulullah. Itu bukan berarti nggak boleh ya, tetapi itu bentuk ketawaduan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah nggak mau ya nggak mau diperlakukan ya berlebihan. Rasulullah juga zuhud dan sederhana. Nah, ini Rasulullah pernah suatu kali tidur kemudian membekas di pipi beliau karena tikarnya keras. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, kok sampai seperti itu gitu. Kalau engkau pengen kan kami carikan tikar yang agak halus, agak tebal. Kata Rasulullah, untuk apa dunia itu? Hubunganku dengan dunia ini seperti pengembara maksud saya. Pengembara yang mampir sejenak di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggal. Aisyah pernah mengatakan, aku selalu menangis jika makan dengan cukup kenyang. Seorang sahabat bertanya, mengapa? Dijawabnya, aku ingat Rasulullah yang selama hidupnya tidak pernah makan dengan kenyang. Baik roti maupun daging berturut-turut selama 2 hari. Suka membantu, ini mungkin kita agak bercepat. Kemudian akhlak lainnya, Rasulullah SAW sama sekali belum pernah memukulkan tangannya kepada seorang pun dari pelayannya, nggak pernah mukul.
dan belum pernah memukul seorang pun dari istri beliau, dan belum pernah memukulkan tangannya kepada sesuatu pun kecuali bila dalam berjihad. Dan Rasulullah tidak pernah memukul orang kecuali jihad. Kalau jihad memang dia harus berperang, harus keras. Bila menjabat tangan seseorang, Rasulullah tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Bila berjalan, Rasul tidak pernah menyeret kaki sandalnya sampai berbunyi. Bila berbicara dengan sahabat, Rasulullah menanggapinya sepenuh hati. Nah, ini juga adab ya. Kadang-kadang kita ini sekarang kan sudah terpengaruh HP, Pak. Kadang-kadang kita ngobrol, kawan main HP atau kita main HP. Pernah kita ngobrol. Ini juga salah satu. Rasulullah enggak. Rasulullah kalau ada yang ngomong, didengar betul. Didengar dengan sepenuh hati. Ya kan? Bahkan Rasul kalau dipanggil nolehnya tuh noleh sepenuh badan. Enggak cuman ya, noleh kepala doang. Noleh sepenuh badan. Jadi benar-benar menghadap orang yang manggil gitu ya. Nah ini kayaknya akhlak ini perlu kita uh, kedepankan lagi ya. Ketika kita berbicara ya kadang-kadang itu sambil main HP. Atau kita juga sama. Ketika orang berbicara kita main HP. Dan ketika kita berbicara orang main HP itu kan kayak aduh, ini kita ngomong sama siapa? Orang yang kita ajak ngomong lagi sama orang lain. Kayak Sujiwo Tejo itu kan itu saya senang dia itu kan marah banget kalau ngobrol sama orang tapi orang itu main HP. Rasulullah tidak bangkit terlebih dahulu bila sedang duduk bersama seseorang. Rasul langsung menyambut jika dihampiri seorang meski sedang duduk. Yang luar biasa. Ya, Rasulullah itu tidak mau disambut dengan berdiri. Tapi kalau beliau nyambut orang, beliau berdiri. Maka ketika Aisyah datang bertamu ke rumah Rasulullah, Rasulullah berdiri nyambut, didudukkan di tempat Nabi. Ya, kan? Rasulullah langsung membalikan tubuhnya ketika dipanggil seseorang. Rasulullah sangat menghormati tamu. Jika ada tamu yang datang dan hendak pulang, Rasulullah mengantarnya hingga ujung jalan. Kadang kita kan, ya dadah, oke, makasih. Ya, dia belum keluar dari teras rumah kita, kita udah di kamar. Kan luar biasa ya. Rasulullah menyambut, ngantar sampai ujung jalan. Nabi SAW mengambil makanan yang terdekat jika menghadiri jamuan makan. Nabi mengundang orang-orang miskin dan janda serta tetangga terdekat memintakan doa dari mereka jika hendak bepergian. Rasulullah masih minta doa kepada orang. Rasul tidak pernah bersendawa maupun mengeluarkan suara jika sedang makan baik sendirian maupun bersama sahabatnya. Rasul tidak pernah memanggil seseorang dengan nama julukan. Rasul selalu menjenguk, artinya julukan yang menghina ya atau yang merendahkan. Rasulullah selalu menjenguk sahabatnya jika sedang sakit meskipun lokasinya jauh. Luar biasa. Dan Rasulullah itu hampir tiap hari itu di antara rutinitas beliau mengunjungi orang sakit. Ini ya kalau kita orang biasa sih nggak apa-apa ya. Ini Rasulullah gitu. Pemimpin mengunjungi bawaannya, mengunjungi. Ya kalau sekarang dianggap belusukan itu ya Rasulullah udah teruk istilahnya kalau saya dulu. Rasulullah udah biasa. Rasulullah selalu menjenguk sahabatnya. Rasulullah mengambil tempat duduk yang kosong dan tidak memilih atau minta tempat khusus jika menghadiri pertemuan. Tidak ngusir orang. Oke, mungkin saya rasa cukup. Ini tentang cinta Rasulullah kepada kita. Ini ya, agak panjang juga, tapi kita lanjutkan dengan tanya jawab aja. Kalau nanti pemaparan materinya kepanjangan, takutnya malah bikin ngantuk. Saya kembalikan Pak Adi, silakan. Baik, terima kasih, Ustaz. Tadi sudah disampaikan pribadi Rasulullah sebagai yang eh, pribadian secara fisik tadi ya, cara jalannya, eh, untuk tubuhnya, rambutnya, matanya, pakai celak juga tadi, terus uban Rasulullah, terus cara jalan tadi juga, bajunya baju merah ya Ustadz ya, banyaknya ya. Di hadis-hadis itu saya juga baca baju merah. Merahnya merah yang apa? Merah marun, merah merah berani, merah bendera kita atau merah yang mana ya? Merah muda atau ngeping? Ngeping. Kemudian tadi juga akhlak Rasulullah banyak sekali, masya Allah memang eh, Nabi kita ini sangat sangat banyak sekali akhlaknya yang